Sejarah umat manusia penuh dengan tragedi besar. Semuanya dimulai dengan kalimat yang sama. Kita cuma mau cari jalan paling aman kok. Dan dari situlah perang besar dimulai. Halo semuanya, kenalin nama gue Sarul Ramadan. Kemarin Senin kita udah ngebuka minggu kita dengan berita sosial politik yang sangat menegangkan. Perang Dunia 3, who knows, pecah atau enggak. Tapi kali ini kita akan belajar dari Perang Dunia Kedua. Apa sih yang nyebabin Perang Dunia Kedua? Apakah sesimpel Hitler maruk, atau sesimpel dunia saat itu lagi kacau aja? Coba, ayo kita bahas. Setelah Perang Dunia Pertama, Eropa tuh lagi capek banget. Capek segala-galanya. Capek nguburin tentara. Capek ngejelasin ke emak-emak kenapa anak mereka banyak yang berakhir di parit peperangan. Dan ketika semua ini udah terjadi, udah selesai, lalu ada masalah baru muncul, ancaman baru muncul, orang-orang udah nggak nanya ini benar atau salah lagi. Sekarang pertanyaan jadi, ini bikin hari gue ribet atau enggak? Kadang kan kita begitu ya, kayak kalau ada orang yang ngomong salah tentang kita di depan muka kita, dan kita ngerasa bakal ribet kalau debat gitu, kita milih ngindarin, dan bisa jadi ujung-ujungnya nanti nama kita jelek, tercoreng karena kita nggak mau konflik gitu. Nah sama kayak Eropa saat itu, Eropa nggak mau konflik gitu, cari jalan yang paling aman, cari jalan yang bikin nggak ribet sama sekali. Lalu ada satu pemimpin agresif muncul, nuntut wilayah, ngancem dunia terang-terangan. Kayak pernah denger ya, semua orang tahu kalau ini tuh jadi ancaman besar gitu, dan semua orang tahu ini masalah besar. Tapi mereka juga mikir gitu, kalau dilawan bakal terjadi perang besar dan itu bakal capek banget. Tapi mereka di satu sisi juga mikir, kalau kita turutin kemauannya sedikit aja mungkin aman kali ya, mungkin bakal selesai kali ancaman ini. Tapi kata sedikit malah jadi kata paling berdarah di abad ke-20. Tahun 1938, para pemimpin besar kayak Neville Chamberlain dari Inggris dan Daladier dari Perancis duduk semeja bareng Hitler di Munich. Mereka nggak nyari keadilan, mereka nyari ketenangan. Ada satu negara kecil bernama Cekoslowakia, maaf kalau gue salah nyebutin ya, yang wilayahnya dikasih gitu aja ke Hitler sebagai tumbal. Negara itu bahkan nggak diundang gitu ke perundingan ini, dan sebuah negara dijadiin alat tawar-menawar biar orang-orang di London dan di Paris bisa tidur nyenyak setiap malam. Setelah perundingan selesai, Chamberlain pulang balik. Dia ngelambai-lambain tangan, juga melambai-lambaikan secari kertas bertuliskan "Peace for us", dan merasa dirinya adalah pahlawan dunia ini. Yang dia nggak sadar, dan tentu dia nggak bakal tahu kalau dia baru aja ngasih makan seekor monster. Hari itu emang kelihatannya kayak lancar-lancar aja dan dunia damai, nggak ada korban langsung. Dan media pada saat itu nulis gede-gedean "peace" di halaman utama mereka.
Masalah yang terjadi adalah damai emang kelihatan bagus, tapi sementara doang. Mereka nggak tahu kalau ini akan jadi awal mula dari sebuah pembantaian besar. Kenapa gue bilang perundingan itu adalah awal dari bencana semua ini? Kenapa walaupun satu negara udah jadi tumbal, tapi tetap nggak ngejamin semuanya, nggak ngeredain ancaman. Kenapa? Karena justru itu adalah lampu hijau buat agresi. Dunia ngasih unjuk kalau ancaman itu efektif, dan dunia secara nggak langsung nunjukin kalau yang lemah bisa aja dikorbanin demi apa? Demi stabilitas. Tapi hasilnya nggak sampai setahun Hitler ngerobek kertas perjanjian itu dan nyikat Polandia. Perang Dunia Kedua pecah bukan karena dunia kurang tahu Hitler itu jahat, tapi karena dunia milih nyaman. Dalam sejarah, keadilan itu mahal, perdamaian itu mahal, kompromi gratis di awal. Puluhan juta nyawa hilang bukan karena satu orang yang gila kuasa, tapi karena banyak orang waras yang milih diem, yang menyebut keputusan mereka sebagai kebijaksanaan diplomasi. Dan sejarah nggak peduli lo takut apa, sejarah cuma nyatet akibatnya. Maka dari itu, dengan berita yang hangat belakangan ini agak ngeri-ngeri sedep juga nih. Apalagi kan seperti yang kita tahu, ada seorang pemimpin nih yang lagi gila banget kuasa kayaknya, yang abis nyerang negara tetangga dengan sangat brutal dan menangkap presiden sah negara tersebut secara sepihak. Habis itu pemimpin itu pengen ngambil alih satu wilayah besar di dunia ini, Greenland. Jadi bakal gimana nih keputusan pemimpin dunia masa sekarang? Apakah kompromi dikasih demi kenyamanan dan menghindari perang, atau sejarah akan berbeda kali ini, atau kita akan melawan? Coba lo putar ulang video ini. Perang besar nggak dimulai oleh kebencian. Perang besar dimulai karena orang-orang waras merasa takut buat bilang enggak. Oke, makasih semuanya yang udah nonton video ini sampai habis. Tolong lo share video ini ke teman-teman lo, biar teman-teman lo belajar juga, biar kita semua ngerti kalau nggak semuanya dimulai dari konflik, nggak semuanya dimulai karena kita ngadepin konflik. Justru hal besar yang buruk